William Daendels adalah seorang politikus dan jenderal Belanda yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia memerintahkan antara tahun 1808 sampai 1811. Masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Herman Willem Daendels lahir di Belanda pada 21 Oktober 1762. Ia merupakan putra dari Burkhard Johan Daendels dan Josina Christina Tulken. Terbelakang kedatangan Daendels ke Pulau Jawa, pengambilan kekuasaan VOC oleh pemerintahan Kerajaan Belanda bersamaan dengan Revolusi Industri tahun 1792 sampai tahun 1802 yang melibatkan Austria, Rusia, Inggris, Belanda, dan Spanyol. Pada tahun 1795, Prancis dapat menaklukkan Belanda. Raja Belanda William mengasingkan diri ke Inggris dan menyerahkan seluruh daerah jajahannya untuk sementara waktu kepada Prancis. Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Kaisar Louis Napoleon Bonaparte pada tahun 1806. Hal tersebut menyebabkan pengaruh politik liberal Prancis meluas di Belanda dan terjadilah perubahan peta politik di Belanda yang pengaruhnya sampai ke Indonesia sebagai daerah jajahannya. Napoleon Bonaparte kemudian mengangkat Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan menggantikan Gubernur Jenderal Albertus Wyss. Daendels datang ke Indonesia pada 1 Januari tahun 1806. Ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang mendukung politik liberalisme. Kebijakan-kebijakan pada masa Daendels pada bidang pertahanan dan keamanan. 1. Mendirikan benteng-benteng pertahanan baru. 2. Mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. 3. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi sehingga jumlahnya menjadi 18.000 orang. 4. Membangun jalan raya Anyer Panarukan yang memiliki panjang sekitar 1.100 km. Pada bidang pemerintahan. 1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. 2. Pembagian tanah Jawa menjadi 9 bagian prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas. 3. Bupati yang berkedudukan sebagai penguasa tradisional diubah oleh Daendels menjadi pegawai pemerintah yang digaji. 4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Bidang sosial dan ekonomi. 1. Memaksa penguasa wilayah Surakarta dan Yogyakarta agar menyetujui berbagai perjanjian. 2. Meningkatkan perolehan keuntungan dengan cara pemungutan pajak. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku guna diperdagangkan secara internasional. 4. Mewajibkan seluruh rakyat untuk menyerahkan hasil panen mereka ke pemerintahan kolonial. 5. Memperdagangkan tanah-tanah kepada pihak swasta. Akhir pemerintahan Daendels di Indonesia. Latar belakang yang mengakibatkan berakhirnya kekuasaan Daendels di Nusantara, yakni kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels, sikapnya yang otoriter terhadap kerajaan lokal, adanya penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta, buruknya sistem administrasi pemerintah, serta masuknya paham mengenai cita-cita. Akhir kekuasaan Daendels. Daendels diberhentikan sebagai Gubernur Jenderal karena selama dia menjual tanah pertanian rakyat demi kepentingannya sendiri. Selain itu, Daendels juga membuat penderitaan rakyat semakin besar sehingga memicu lahirnya berbagai perlawanan melawan pemerintah kolonial Belanda. Pengganti Daendels adalah Jan Willem Jansen. Namun Jansen tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah yang dikuasai Belanda sehingga Inggris dapat merebut dan menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dampak positif dan negatif dari kebijakan Daendels terhadap rakyat jajahannya. Dampak positifnya yaitu dikenalnya sistem pertanian yang lebih baru dan mengenal kriteria tanaman ekspor yang berkualitas. Dampak negatifnya yaitu 1. Kelaparan di mana-mana. 2. Rakyat menderita akibat perbudakan. 3. Pajak yang besar. 4. Semakin melorotnya perekonomian rakyat. 5. Perdagangan dimonopoli oleh penjajah.